Baik, hatur nuhun, terima kasih, jazakumullah khair. Bapak Ibu silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung, dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban, karena beberapa hari lagi kita akan menjalankan saum Ramadan. Kapan kita puasa Bapak Ibu? Kapan Ramadan? Ramadan sebentar lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua yang kita lakukan hendaknya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa? Ya
Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, sholih sholihah. Amin. Yang belum punya mantu saya doakan cepat diberi oleh Allah mantu. Amin. Yang belum punya cucu saya doakan cepat diberi oleh Allah cucu. Amin. Yang punya utang dilunasi. Ya. Kenapa? Karena Rasul tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang, kecuali sampai ada yang membayar. Makanya di awal ini kita doa tentang rezeki. Doa tentang rezeki itu Bapak Ibu belum lengkap kalau nggak dikaitkan dengan 6 hal. Ya. Jadi jenengan minta rezeki kok belum dikaitkan dengan 6 hal, ngapunten, mohon maaf, berarti belum lengkap. Mau? Mau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Amin ya Rabbal. Jadi ibu ulang-ulangi, yakin dengan izin Allah, minta kepada Allah, nggak nyampe 1 pekan ini atau 2 pekan ini panjenengan akan dapat rezeki yang tidak terduga-duga di antara. Jadi 6 tadi mintanya. Bismillah. Rezekinya baik. Pertama baik dulu. Kemudian baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga. Saya kok sering praktekkan ini, sering juga mendapatkan itu. Maka saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, yakin Allah akan kasih. Semangat minta doanya. Kalau doa aja nggak semangat, nah macam mana kita ini? Bapak Ibu pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Astagfirullahaladzim. Terus biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Jadi biar semangat, jangan biar nggak malas. Masya Allah. Ini hari ini gerimis-gerimis tapi semangat, contohnya untuk thalabul ilm. Kenapa? Karena duduk sesaat di majelis ilmu, mencari, mengharapkan keridhaan Allah, mengkaji ayat-ayat Allah dengan ikhlas, kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Bapak Ibu, hari ini kita tidak menggunakan istilah tarhib, tapi targhib. Kenapa? Karena kalau tarhib artinya menyambut. Padahal ibu-ibu di sini sudah, bapak dan ibu di sini minimal yang puasa sudah 20 kali.
Bahkan sudah ada yang 50 kali. Pak Nardi sekarang usia 72. 68, anggap mulai puasanya yaitu umur 58. Maksudnya dibalik Bu, diambil 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun diambil berarti sudah 58 kali. Gitu loh maksudnya. Bukan mulainya 58. Langsung masa sih? Ya, jadi gitu. Kalau 68 dianggap berarti sudah 58 kali berpuasa. Masa nyambut terus? Kurang tepat kan? Nah, maka kita menggunakan targhib. Targhib itu apa? Targhib itu artinya cinta, senang, dan rindu. Apa targhib? Cinta, senang, dan rindu. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari sahabat Nabi. Ketika Ramadan mereka sudah jalankan, ada satu misteri ayat dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita menggunakan targhib? Ramadan pertama, kedua, ketiga dilakukan oleh sahabat Nabi. Saking tadi langsung ke poin tadi, targhib cinta senang dengan Ramadan, cinta senang dengan Ramadan. Datang beberapa sahabat Nabi lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini kok diwajibkan hanya 1 bulan, kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Kira-kira dikira di antara kita ada yang tanya kayak gitu? Yang ada saum ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus. Alhamdulillah dapat 7, 12. Ya kalau udah 19, 20 kesana sudah itu. Fokusnya nggak saum itu ya. Ya. Jangan kencang-kencang ya. Boleh kue, boleh mudik, boleh macam-macam. Jadi kalau sahabat Nabi itu inginnya berlama-lama dengan Ramadan. Kalau kita malah inginnya bercepat-cepat dengan Ramadan. Itu ya. Jadi kita tidak menggunakan istilah tarhib, tapi menggunakan targhib. Masa sudah 50 kali, 40 kali atau 30 kali atau 20 kali jalanin puasa kok masih nyambut aja. Jadi kurang tepat. Jadi kita menggunakan targhib. Apa targhib? Cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Baik, perhatikan 2 hadis. Hadis yang pertama adalah kaitannya dengan berita gembira. Hadis yang kedua kaitannya dengan warning. Hadis berita gembiranya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sekaligus karena waktunya saya ngeringkes, jadi dengan penjelasan puasa yang benar itu harus dilandasi dengan 3 hal. Siapa yang dia puasanya dilandasi dengan 3 hal, maka dia paling tidak pun akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ada 3 ya. Puasa yang benar harus dilandasi dengan 1 apa? Iman yang benar. 2 ilmu yang benar. 3 ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang puasanya landasnya iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Kok yang amin cuma sedikit?
Ibu-ibu merasa dosanya sedikit apa? Satu, diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya. Jadi tiga. Berarti puasa kita pastikan dulu nih dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Landasannya, dasarnya, jika itu sudah kita lakukan, paling tidak pun diberi oleh Allah 3. Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai dan diridhai oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, juga diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ya, jadi pilihnya apa? Dicintai, diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Jadi pilih yang mana? Pilih nomor 2, nomor 1, dan nomor 3. Maknanya semua. Ya. Karena ini jangan sampai kita bertahun-tahun tidak dapatkan ini. Nah, itu hadis yang pertama, beritanya gembira. Hadis yang kedua, warning, ancaman. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Puasanya sah, cuman tidak dapat nilai pahala kebaikannya, melainkan lapar dan haus karena melakukan 8 hal. Hati-hati nih. Yang pertama, kok puasa diterima tapi tidak dapat pahala kebaikannya, rusak pahalanya gara-gara 8 hal. Yang pertama adalah marah-marah. Bapak Ibu pernah marah? Tanggal berapa? Astagfirullahaladzim. Ya, makanya ada ibu-ibu itu setelah dapat targhib Ramadan, penjelasan tentang Ramadan, mereka mereka marahnya itu ketika ke anaknya bilang apa? Awas nanti kalau maghrib kamu, katanya gitu. Karena dia ngerti kalau lagi puasa dia marah nanti puasanya rusak, makanya dia ngancam habis maghrib aja. Alhamdulillahnya ba'da maghrib dia lupa. Ini yang pertama, marah-marah. Yang kedua, dusta. Biasanya yang suka berdusta ibu-ibu atau mama? Ya sudah kayaknya nggak adil ya. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, itu ada kelanjutannya loh. Dulu nemunya di mana? Di pengkolan. Astagfirullahaladzim.